Dan pemirsa, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan perbincangan untuk Anda di mana kita ketahui bersama pesawat ATR 42500 ini jatuh di kawasan Sulawesi Selatan. Saat ini masih terus dalam pencarian, terdapat 10 korban dan kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda. Pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport yang terbang dari Yogyakarta ke Makassar terus dilakukan. Petugas SAR gabungan baru menemukan 2 korban tewas dan reruntuhan dari pesawat di Gunung Bulas Saraung Pangkep. Pesawat yang sudah berusia 26 tahun ini mengangkut 8 kru dan 3 orang penumpang yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Sabtu kemarin. Pihak maskapai mengakui jika sehari sebelum keberangkatan pesawat mengalami masalah mesin, namun sudah ditangani dan layak terbang. Kondisi pesawat ini tentu menjadi perhatian banyak pihak. Lalu, bagaimanakah seharusnya perawatan dan pengawasan pesawat agar tetap aman mengudara meski usianya tak lagi muda? Baik, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada hadir bersama kami ini Pak Geri Suyatman yang merupakan pengamat penerbangan. Selamat malam Pak Geri. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir langsung. Kemudian juga melalui sambungan Zoom bergabung bersama kami Pak Tatang Kurniadi yang merupakan mantan Ketua KNKT. Selamat malam Pak Tatang. Baik. Sambil menunggu Pak Tatang, kita ke Pak Geri terlebih dahulu. Pak Geri, informasi yang memang saat ini beredar begitu ya, diketahui bahwa usia dari pesawat ini ada 26 tahun begitu karena pembuatannya sendiri ini di tahun 2000. Kemudian juga fakta yang kita keterima bahwa pesawat tersebut mengalami kendala 1 hari sebelumnya. Apa yang bisa Anda analisa dari hasil investigasi sementara ini? Sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena ini pesawat dalam beberapa minggu terakhir sering terbang untuk patroli untuk KKP. Ya. Ya, jadi kalau ada kendala dari hari ke hari itu biasa, nanti pasti akan ditangani dan itu tidak akan terbang sebelum dinyatakan aman. Oke. Cuman kalau dinyatakan aman itu kan hanya jaminan sampai pesawatnya berangkat. Nah, tapi kalau dari penerbangan ini kemungkinan itu terkait dengan engine problem dari hari sebelumnya itu kayaknya sih agak kecil sih. Gitu. Kita nggak bisa dismiss secara sepenuhnya, tapi kayaknya sih kemungkinan Bukan kecil. itu salah satu faktornya gitu ya? Kemungkinan besar, kemungkinan bukan nantinya. Mungkin nggak kalau, mohon maaf ini bahasa saya mungkin awam ya, sebelumnya kan sudah pernah dilakukan pengecekan karena sempat ada permasalahan mesin. Dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Jogja ini memiliki kontur yang berbeda, kondisi angin pula yang berbeda dengan perjalanan dari Jogja menuju Makassar yang mungkin melewati banyak pegunungan dan lain sebagainya. Mungkin tidak ini menjadi salah satu faktor? Enggak terlalu sih, karena pesawat kalau mereka terbang itu kan mesinnya mesinnya kan pasti cruising power saat mereka menjelajah itu pasti konstan. Oke. Ya, kalau itu hanya berubah pada saat take off atau pada saat turun dan mau landing. Jadi kalaupun sampai itu terlihat ada kendala yang fatal itu pasti ditangani dan mereka nggak akan berangkat kalau mereka nggak yakin. Nggak akan berangkat kalau tidak dipastikan bahwa pesawat itu aman begitu ya. Oke, sekarang ini nampaknya yang sedang difokuskan kan seperti layaknya insiden pesawat pada umumnya adalah pencarian black box begitu ya. Sebenarnya kalau Anda melihat pada pesawat ATR 42500 gitu ya, seberapa krusial black box ini untuk kemudian ditemukan, Pak Geri? Black box itu penting sekali ya. Meskipun bukan berarti tanpa black box investigasi nggak bisa jalan. Ya, tapi sekarang kan mereka masih dalam fase pencarian. Ya, belum semua puingnya ditemukan karena sebarannya cukup luas. Nah, tapi black box itu penting sekali karena akan mempercepat dan sangat melengkapi investigasinya. Ya, mereka bisa menggunakan audio untuk mendengar suara, apakah ada suara yang wajar atau tidak.
dalam penerbangan itu apakah ada perbincangan yang mengindikasikan ada masalah lain antara kru. Kalau dari flight data recorder kan melihat parameter mesin, terus ketinggian, instrumentasi pesawatnya, apa yang dinyalakan, apa yang dimatikan. Gitu. Itu tentu akan sangat membantu gitu dan crucial gitu. Oke, baik. Akan ada perbedaan tidak black box yang kemudian ini berada di pesawat ATR gitu ya dengan pesawat-pesawat komersil besar pada umumnya seperti mungkin kecelakaan-kecelakaan yang kita ketahui Lion Air JT180 misalnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ke pesawat 20 kursi ke atas itu kategori untuk peralatan keselamatan sama. Termasuk black box-nya, standarnya sama. Jadi ini pesawat kan kapasitasnya adalah 48 kursi, dia masuk dengan kategori pesawat komersil yang besar. Ya, kalau yang di bawah 20 kursi ya itu akan ada perbedaan di mungkin kalau di black box mungkin parameter yang direkam butuh ada berapa minimum dan berapa lama penyimpanannya dan mungkin juga ketahanannya setelah pesawat jatuh gitu. Tapi kalau untuk ATR sama lah dengan pesawat yang lain-lain yang menarik. besar. Menarik tadi Pak Gary juga sempat menyinggung berkaitan dengan berapa lama sebenarnya recorder tersebut ini bisa tersimpan di dalam black box. Kalau kita berbicara mengenai case seperti ini di mana pesawatnya mohon maaf sekali ini sudah menabrak tebing begitu ya dan juga tinggal serpihan-serpihan yang kita temukan ini bisa bertahan berapa lama rekamannya? Selama black box-nya itu tidak terendam air, itu bisa sampai kapanpun. Karena kan powernya sudah mati, power supply-nya untuk perekaman data sudah mati. Jadi itu bisa bertahan cukup lama lah ya. Tapi kalau di bawah air itu ada beberapa bulan atau sampai 2 tahun saya ingatnya. Nah kalau yang juga nanti akan dilihat itu juga bukannya dalam penerbangan ini, tapi kalau masih ada data yang terekam dari penerbangan-penerbangan sebelumnya, termasuk yang tadi dikabarkan ada dari Halim menuju Jogja itu, kalau itu masih ada, mereka juga pasti akan lihat. Adakah kaitan kendala? Apakah ada kaitan atau tidak di situ? Oke. Beberapa waktu belakangan ini kita juga mengetahui Pak Gary bahwa ditemukan pula satu alat ELT begitu ya pemancar sinyal. Apakah ini juga ada kaitannya dengan pentingnya black box yang kemudian ini bisa dicari di situasi ataupun di medan pegunungan itu? Ya, ELT itu kan emergency locator transmitter. Ya. Emergency locator transmitter. Jadi dia untuk memancarkan sinyal saya jatuh, saya ada di sini. Lokasinya. Lokasinya. Dia bukan untuk merekam kejadiannya. Dia hanya aktif ketika ada impact atau masuk ke air. Nah, jadi kalau berada di situ ya wajar gitu. Cuman apakah itu membantu investigasi? Ya mungkin nanti kalau misalnya black box tidak ketemu, jangan sampai. Tapi kalau nggak ketemu, ya mereka akan lihat barang ini taruh di bagian mana di pesawat. Nanti akan dianalisa benturannya ada nggak di situ. Sama juga dengan puing-puing yang lain. Nanti bisa direkonstruk kira-kira impactnya seperti apa. Jadi semuanya tidak dengan black box, tapi black box penting. Serpihan, puing, bahkan mungkin kursi, ya, kelipat atau tidak, apakah lepas dari relnya. Itu semua terkait. Itu semua berguna untuk melihat konsistensi antara data yang dari black box, tapi kalau nggak ada itu untuk bisa melihat kira-kira apa yang terjadi pada saat impact. Tapi lokasi alatnya ini sama ya Pak Gary ya, antara ELT itu tadi dan juga black box? Kalau black box itu di belakang, biasanya ya, di mayoritas pesawat itu di belakang, di bagian paling belakang. Ya kalau mereka belum nyampe ke situ ya, sepertinya masih. Kalau mereka udah ngelihat barangnya terus nggak ada, itu pasti kepental kemana ya mereka harus cari. Gitu. Baik, yang juga menarik adalah apa sebenarnya fokus dari KNKT untuk sekarang ini begitu ya, karena kita lihat beberapa kecelakaan pesawat sebelumnya ini terjadi di laut begitu. Untuk saat ini tantangannya berbeda, tentunya tebing yang harus dihadapi oleh teman-teman di lapangan dan juga tentunya kemarin kita juga mendapat informasi adanya vegetasi yang juga menjadi salah satu kendala. Kita akan tanyakan kepada mantan Ketua KNKT Pak Tatang nanti usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda pemirsa.